Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Indeks harga saham gabungan atau IHSG diprediksi bergerak menguat secara teknikal, sedangkan nilai tukar rupiah diprediksi kembali terkoreksi pada perdagangan hari ini. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita langsung bergabung dengan Jessica Wulandari dari Studio Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Jessica, bagaimana pembukaan perdagangan saham pagi ini? Ya, Maria dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibuka melemah karena aksi profit taking diambil para investor. Padahal di satu sisi, analis memprediksi pergerakan IHSG hari ini akan bergerak menguat namun terbatas. Maria, kalau kita pantau pergerakan IHSG saat ini melemahnya juga dinilai cukup tipis karena hanya 0,1% di level 6.697 dengan trading value atau nilai transaksi pagi ini tercatat di 1,2 triliun. Dan kalau kita melihat apa yang menyebabkan pergerakan aksi profit taking diambil para investor, ini dikarenakan adanya harga batu bara yang kalau kita lihat kemarin ini sudah menguat 2,18% ke level $396 Amerika Serikat per metrik tonnya, sedangkan pada pagi hari ini kembali menguat, ini hampir mendekati $400 per metrik tonnya, tepatnya pada pagi hari ini kenaikannya 0,27% di level $397 per metrik tonnya. Dan kalau kami pantau pergerakan emiten batubara, kalau kemarin bisa menguat hingga 5% pada pagi hari ini karena ada aksi profit taking diambil para investor, ini melemah. Yang pertama kami pantau ada Adaro Minerals, pada pagi hari ini turunnya 2%, padahal kemarin kalau kami pantau hingga naiknya lebih dari 5%. Kemudian ada Adaro Energy, pagi ini juga turun 1,74%. Indika Energy pagi ini juga terpantau turun 0,87%. Dan juga PTBA atau Bukit Asam pada pagi hari ini juga terpantau turun 1,77%. Dan yang sentimen tadi ini mempengaruhi pergerakan IHSG pada pagi hari ini sehingga IHSG pun terkoreksi pada pagi hari ini. Tentunya pergerakan harga batubara yang menguat ini disebabkan ada dua sentimen. Yang pertama karena ada kenaikan harga gas alam, kemudian di satu sisi ini zona euro saat ini sedang mengumpulkan batubara sebelum melakukan larangan impor batubara terutama dari Rusia yang akan diberlakukan pada 10 Agustus 2022 mendatang. Yang mana kalau kita pantau pada hari ini harga gas alam EU Dutch TTF ini yang menjadi patokan Eropa naik hingga 11% di level 160 euro ini per megawatt hour-nya. Kemudian kalau perlu diketahui kalau harga tadi ini merupakan yang tertinggi sejak bulan April 2022 ini atau dalam 2,5 bulan terakhir. Dan indeks harga saham gabungan sebetulnya hari ini tidak hanya dipengaruhi sentimen harga batubara saja. Pergerakan IHSG sebetulnya pada saat ini juga sejalan dengan pergerakan bursa regional yang mana pada pagi hari ini bergerak pada teritori negatif. Kalau kami pantau pergerakan bursa regional, yang pertama di Asia ini ada Nikkei turunnya hingga 1% pada pagi hari ini, Hang Seng juga terpantau turun 0,12% dan juga namun di satu sisi ada Straits Times yang naik 0,31%. Dan pergerakan bursa Asia ini juga dipengaruhi pergerakan bursa Eropa dan juga pergerakan bursa di Amerika Serikat. Yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu pergerakan bursa Eropa yang tadi malam ditutup kompak melemah. Ini ada FTSE Inggris turunnya 2,86% dan juga The DAX Jerman ini turunnya 2,91%. Ini disebabkan adanya kekhawatiran resesi karena Bank Sentral ini memperketat sejumlah kebijakan moneternya dan ini diprediksi ini justru membuat perekonomian melambat. Ditambah ada pernyataan dari Gubernur Bank of England tadi malam kalau memang prospek pertumbuhan ekonomi terutama di zona euro dan juga di Inggris ini akan melambat. Dan di satu sisi kita juga memantau pergerakan bursa Amerika Serikat. Kalau kita lihat pada pagi hari ini untuk Dow Jones Futures-nya ini juga sudah melemah meskipun tadi malam ini bursa Amerika Serikat tadi malam ditutup ini mix dan cenderung menguat. Yang pertama kita akan pantau ada Dow turunnya 0,42%. Namun di satu sisi kami pantau ada S&P yang naik 0,16% dan juga Nasdaq naik 1,75%. Pergerakan bursa di Amerika Serikat ini dipengaruhi sentimen para investor yang menunggu rilis data dari Amerika Serikat. Ada dua yang ditunggu pada pekan ini. Yang pertama ini terkait dengan risalah rapat FOMC yang akan diumumkan nanti malam. Kemudian di satu sisi para investor juga masih menunggu tingkat pengangguran atau tingkat kemiskinan yang akan dirilis pada hari Jumat mendatang. Adapun survei dari Dow Jones, kalau pertumbuhan pekerjaan terutama non-farm payrolls ini diprediksi akan melambat di bulan Juni,
yaitu kemungkinan hanya bertambah 250.000 pekerjaan saja, atau ini menurun dibandingkan bulan Mei, yaitu 390.000 pekerjaan yang bertambah di bulan Mei. Untuk tingkat kemiskinan ini juga diprediksi masih akan, maksud kami tingkat pengangguran diprediksi masih akan stagnan di level 3,6%. Dan adanya sentimen tadi mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan pada hari ini yang diprediksi akan bergerak di rentang 6.650 hingga di rentang 6.767. Maria. Ya, Jessica, lalu apakah rupiah kembali terkoreksi? Nah, bagaimana dengan harga komoditas pagi ini juga? Iya betul sekali Maria, pada pagi hari ini rupiah melanjutkan koreksinya bahkan mulai mendekati level 15.000. Kalau kami pantau pada pembukaan hari ini, rupiah terkoreksi 0,13% di level 14.985. Ada sejumlah sentimen yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini. Yang pertama, ini ada sentimen dari regional, yang mana Bank Negara Malaysia atau Bank Sentralnya Malaysia ini akan mengumumkan kebijakan moneternya hari ini dan diprediksi akan agresif, yaitu dengan menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Kemudian di satu sisi para investor juga masih wait and see terkait dengan rilis data di sejumlah negara terkait dengan kebijakan Bank Sentral, terutama Bank Sentral Amerika Serikat yang nanti malam akan merilis risalah FOMC-nya. Kemudian yang kedua di hari Kamis nantinya akan ada rilis terkait cadangan devisa dari Bank Indonesia, dan di hari Jumat nantinya yang masih ditunggu adalah tingkat penambahan pekerjaan dan juga tingkat pengangguran di Amerika Serikat. Dan maka dari itu pergerakan nilai tukar rupiah ini diprediksi akan ada di rentang 14.990 hingga 15.100. Kemudian Maria, kami juga memantau pergerakan harga komoditas. Yang pertama kita akan pantau bersama pergerakan harga emas, yang mana COMEX Gold pada pagi hari ini terpantau naik 0,18%. Ini di level 1.767 dolar per troy ounce-nya, sedangkan emas antam pada pagi hari ini sejak kemarin masih stagnan pergerakannya di level Rp989.000 per gramnya. Dan Maria, kalau kita pantau pergerakan harga COMEX Gold memang mampu menguat pada pagi hari ini, namun penguatannya sangat tipis, hanya 0,1%. Melihat kalau kita lihat di satu sisi ada indeks dolar, pagi ini masih di level 106. Dan meskipun kita melihat ini sudah terkoreksi tipis 0,12%, perlu diketahui level 106 ini merupakan level tertinggi indeks dolar dalam 20 tahun terakhir. Ini terjadi karena adanya imbal hasil dari US Treasury untuk tenor 10 tahun ini berada di atas 2,95%. Dan ini yang menyebabkan pergerakan dari indeks dolar dan juga nanti emas serta nilai tukar rupiah akan terpengaruh dengan adanya indeks dolar karena adanya potensi resesi di Amerika Serikat. Kemudian Maria, kami juga memantau pergerakan harga minyak mentah dunia yang pada pagi hari ini cukup mix. WTI terpantau naik 1,49% ke level 100 dolar per barrelnya. Namun di satu sisi kami pantau pergerakan Brent turunnya 9,45%. Ini ke level 102 dolar per barrelnya. Pergerakan harga minyak mentah dunia ini dipengaruhi dua sentimen. Yang pertama ini terkait dengan pengujian massal COVID-19 di Tiongkok yang diprediksi akan menurunkan prospek permintaan minyak di Tiongkok. Ini sama seperti awal tahun 2022 ini. Kemudian di satu sisi juga ada penurunan prospek permintaan serta pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara yang akan diberlangsungkan oleh beberapa bank sentral secara global. Tentunya ini akan mempengaruhi prospek permintaan minyak terutama bagi para pembeli minyak dengan tidak menggunakan dolar. Dan tentunya tadilah yang menyebabkan pergerakan harga komoditas, kemudian harga nilai tukar rupiah dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan. Kita berharap sebetulnya hari ini perdagangan ini bisa stabil kembali seperti awal tahun di tahun 2022. Demikian laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda, Maria. Baik, Jessica Wulandari melaporkan langsung dari lantai bursa. Terima kasih.